Shalom Bapak Saudara-saudara, kawan-kawan guru sekolah minggu, salam jumpa Manginang, salam pelayanan sekolah minggu, melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Manginang tetap berikan pelayanan yang terbaik, apapun situasi, pergumulan yang sedang kita hadapi di gereja kita masing-masing, tetaplah setia melayani Manginang ya, dan doakan anak sekolah minggu Manginang, tetaplah bercermin kepada firman Tuhan. Mari sermon 1 Samuel 17 ayat 40-58 namanya ya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saaraim sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian Raja berkata, "Tanyakanlah anak siapakah orang muda itu." Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku, Isai, orang Betlehem itu." Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara, cerita yang sangat panjang ya. Mengenangnya, jangan jangan dipotong-potong cerita ini ya mengenangnya.
Walaupun agak panjang, mari kita suruh anak-anak kita membaca secara bergantian. Nah, Bapak saudara-saudara, cerita yang sudah familiar kita dengarkan dan mungkin sering dikotbahkan kalau di ibadah sekolah minggu. Nah, Amang-Enang, walaupun sudah familiar, tapi jangan sepele. Baca kembali teks ini dengan baik dan kuasailah jalan cerita dari teks ini. Daud versus Goliat. Saudara-saudara sudah mungkin banyak nyanyian yang kita tahu tentang cerita Daud dan Goliat. Ya, silahkan buka akun YouTube ini, di playlist itu lagu-lagu ciptaan untuk sekolah minggu ada itu kami buat tentang lagu Daud dan Goliat, Amang-Enang ya. Dan ada dua hal yang mau saya tekankan untuk kita ajarkan, walaupun tadi ceritanya agak panjang, Amang-Enang ya. Tapi tadi yang pertama, kuasai cerita ini untuk Horong 1, ceritakan ulang bagaimana Daud mengalahkan Goliat, Amang-Enang ya. Untuk Horong 1 bercerita, perbanyak cerita-cerita Alkitab dan bernyanyi, ya Amang-Enang ya. Nah, kedua hal yang mau saya tekankan adalah yang pertama, ya Amang-Enang, jangan sepele terhadap teman-teman kita. Jangan memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sadar atau tidak sadar, ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Amang-Enang. Kita menganggap kecil orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita sepele karena mungkin dia, ya maaf kata, miskin, karena dia anak orang susah dan lain sebagainya. Nah, sejak dari kecil mari kita tanamkan ajaran ini, Amang-Enang. Jangan pernah anak-anak sekolah minggu kita itu menganggap sepele terhadap teman-temannya. Ya, Amang-Enang ya, jangan meniru Goliat kan begitu. Tadi dikatakan, anjingkah aku? Maka engkau datang menghadapi aku dengan batu, kan begitu. Sepele dia, karena melihat Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Sejak dari kecil, Amang-Enang, kita didik anak-anak sekolah minggu kita jangan menganggap rendah teman-temannya. Ya, apalagi maaf kata, orang-orang yang tanda kutip berkekurangan, ya, difabel, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan, ya. Di tahun ini gereja kita di tahun Ekumene Inklusif ini mengarahkan kita untuk membuat suatu program tentang difabel, Bapak Saudara-saudara. Ya, menerima orang-orang yang berkekurangan difabel di sekitar kita juga bagian dari cinta kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, kembali ke tadi, Amang-Enang, jangan sampai anak-anak sekolah minggu kita menganggap rendah, menganggap sepele, ya, terhadap teman-temannya. Bagaimana contoh seperti ini dalam kehidupan anak-anak, Amang-Enang ya? Nah, itu dia. Karena sering itu mungkin terjadi ya, karena temannya itu mungkin ya agak gimana gitu kan. Ujung-ujungnya direhei, dicaki nenek kan begitu. Jangan. Ya, Amang-Enang ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Saudara-saudara, lihatlah bagaimana Daud berharap kepada Tuhan. Ya. Nanti supaya jangan salah mengkhotbahkan, kita fokus kepada Daud dan Goliat, Amang-Enang. Tapi kita mau melihat dalam teks ini bagaimana iman Daud kepada Allah. Bagaimana iman percaya Daud kepada Allah. Maka anak-anak sekolah minggu kita juga harus beriman teguh kepada Tuhan. Supaya jangan takut terhadap apapun dalam kehidupan ini. Kalau anak-anak kita itu yakin percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, jangan takut, Bapak Saudara-saudara. Mereka jangan khawatir. Ya, jangan takut. Lihat Daud. Dia beriman teguh kepada Tuhan. Maka Allahku akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, kan begitu. Tadi bagaimana kesaksian Raja Daud mengenai imannya kepada Tuhan. Sebab Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan lembing. Nah, iman Daud itu yang mau dicontoh, ditiru oleh anak-anak sekolah minggu kita dan juga kita, Bapak Saudara. Ketika kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka kekhawatiran kita itu tidak ada apa-apanya. Ketika anak-anak sekolah minggu kita itu beriman percaya kepada Yesus Kristus, maka janganlah sekali-kali ia takut dalam kehidupannya. Nah, Amang-Enang, kedua hal itu kembangkanlah di gereja kita masing-masing sesuai dengan sumber daya manusia pemahaman anak-anak sekolah minggu kita, Amang-Enang ya. Tentu berbeda di pedesaan, di perkotaan, cara memahami dan lain sebagainya. Pergunakan bahasa yang sederhana, jangan membuat bingung
anak-anak sekolah minggu kita, Manginang ya. Nah, tetap semangat melayani saudara-saudara. Jangan lupa persiapan kita, buku ende sekolah minggu, Alkitab, Bibel, dan alat peraga lainnya, liturgi agenda sekolah minggu. Salam Sunedisis, God bless you, non-stop.